Di rumah itu, perempuan Wisi dan murid yang ikut bersama mereka sudah berlutut dan memuntahkan darah karena tekanan dari aura Lintian. Di sekte langit itu banyak seluruh murid yang merasakan tekanan itu. Akibat dari itu seluruh murid yang berada di bawah alam abadi terluka dan bahkan pingsan. Wisi yang tadi menghina Lintian tidak menyangka orang yang dia hina adalah seorang ahli tahap abadi bumi. Dia sendiri baru di alam langit tahap ketiga, serta yang lain juga baru di tahap kedua dan pertama. Mana mungkin mereka bisa bertahan dari tekanan itu? Lin Jiali yang ada di pangkuan Lintian juga masih menangis. Lintian sangat marah. Mereka yang datang dan membuat rusuh, bahkan karena mereka adik kecilnya jatuh dan terluka, walaupun itu tidak parah, tapi bagi Lintian itu sudah cukup membuat dia sangat marah. Sejak dia kembali dia selalu memanjakan adiknya. Baginya adiknya harta tak ternilai seperti ibu dan ayahnya. Jika ada yang berani melukainya, Lintian tidak akan segan-segan untuk menghukum bahkan membunuhnya. Senior, kami minta maaf, ucap Wisi dengan memelas. Siapa kamu berani membuat adikku menangis? Sekarang kamu meminta maaf, apa kamu pikir aku akan memaafkanmu? Ucap Lintian dengan sangat marah. Buong. Akibat tekanan kuat itu, rumah itu hancur, dan keempat murid itu terpental dari sana. Mereka terluka parah, dan hanya Wisi yang tidak terlalu parah dari mereka. Wisi sangat terkena mental ketakutan. Dia bisa merasakan di mata pemuda itu ada niat membunuh yang kuat. Dia bisa merasakan kematian yang jelas dari tatapan pemuda tampan itu. Kalian semua mati saja, teriak Lintian, mengayunkan sebelah tangannya ke arah keempat orang itu. Cukup, teriak sebuah suara. Lalu Bing yang tiba-tiba muncul dan menahan tangan Lintian. Setelah kedatangan Bing Yang, banyak tetua dan beberapa murid dalam dan inti yang cukup untuk menahan tekanan itu datang ke sana. Saat mereka melihat siapa orang yang membuat tekanan itu, cukup banyak murid dalam yang kurang tahu tentang Lintian, tapi murid inti yang melihat itu mengerutkan kening mereka, karena jarang sekali Lintian yang mereka kenal, sangat marah sampai-sampai tidak menahan tekanannya, walaupun di sekte. Nak, hentikan, hilangkan tekananmu, jangan melukai murid lain, ucap Bing Yang. Lintian seolah-olah tersadar dan mencoba kembali tenang, lalu tekanan yang kuat tadi pun menghilang dari seluruh sekte langit. Semua tetua menghela nafas dengan nyaman, dan beberapa murid bisa bernafas kembali. Maaf paman, ucap Lintian dengan sedih. Tidak apa, kenapa kamu marah? Tanya Bing Yang. Itu. Lintian tidak menjawab Bing Yang tapi melihat adik kecilnya, Lin Jiali yang melihat dia dengan tatapan sedih hanya menghela nafas dan mencium kening adiknya itu. Maafkan kakak, ucap Lintian. Liar sayang kakak, ucap Lin Jiali. Kakak juga, Lintian menghela nafas. Nak, kenapa kamu bisa marah seperti itu? Tanya Bing Yang lagi dengan menggelengkan kepalanya. Begini paman, lalu Lintian menceritakan masalah tadi secara rinci kepada Bing Yang. Lalu saat seluruh orang di sana mendengar cerita Lintian, ada beberapa murid inti agak marah, dan mengutuk 5 murid yang sombong di hadapan Lintian. Dan beberapa tetua juga mengerutkan keningnya, lalu menatap keempat murid yang terbaring di tanah. Lin Ho juga mendesah. Maaf nak, ayah berpikir kamu belum keluar hari ini, jadi ayah meminta murid-murid itu menjemput Lin Jiali, agar bisa bersama ayah di aula, ucap Lin Ho menyesal kepada anaknya ini. Tidak apa-apa ayah, aku yang salah karena terlalu emosi, ucap Lintian. Aner kenapa kamu? Tanya Lin Kier yang langsung tiba di sana bersama tetua puncak salju. Ibu, ucap Lintian. Ibu. Lin Jiali senang melihat ibunya, dan menepuk-nepuk tangannya di pelukan Lintian. Anak ibu, Aner biar ibu yang menggendong Lier, ucap Lin Kier kepada Lintian. Baik bu, Lintian tersenyum, dan memberikan Lin Jiali kepada ibunya. Kenapa kamu marah?
sampai-sampai tekananmu menyakiti seluruh murid di sini? Tanya Lin Qier. Saudari itu, ucap Bing Yang, menceritakan masalah tadi kepada Lin Qier. Saat Lin Qier mendengarnya, dia memarahi suaminya di depan semua orang dan juga menegur Lin Tian karena menyebabkan murid-murid di sekte terluka. Lin Tian tahu salahnya dan hanya menerima amarah ibunya itu. Dia mengerti ibunya juga menyayanginya. 4 murid yang terbaring itu mengetahui bahwa pemuda ini adalah anak dari tetua Lin Qier dan Lin Ho, segera merasa menyesal dan sedih. Mereka tidak tahu hukuman apa yang mereka terima karena membuat marah Lin Tian. Nah, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Tanya tetua ketujuh. Itu, tidak apa-apa paman, lepaskan mereka. Mereka juga murid kita, dan kesalahan juga tidak semua di mereka, ucap Lin Tian. Kamu benar, itu juga kesalahan ayah tidak memberitahu mereka tentangmu, balas Lin Ho. Baiklah, kalian bawa mereka untuk diobati, dan katakan seluruh murid yang baik-baik saja, dan yang terluka agar beristirahat. Kalian pergi bantu yang terluka juga, perintah Bing Yang. Iya Master Sekte, ucap murid-murid di sana. Lalu mereka pergi dari tempat itu, dan beberapa murid juga membawa mereka yang terluka tadi untuk dirawat. Keempat murid tadi merasa bersyukur bahwa Lin Tian memaafkan mereka, dan bahkan tadi membela mereka. Mereka menyesal dalam hati masing-masing akan tidak sombong lagi lain kali. Nah, apa kamu sudah selesai membuat pil darah? Tanya Lin Ho. Sudah ayah, ini pilnya, ucap Lin Tian mengeluarkan sebuah kotak yang berisi pil darah di dalam. Pil tingkat ke-9, ucap mereka serentak. Melihat pil di kotak itu, mereka merasa kagum dengan Lin Tian yang bisa membuat pil tingkat ke-9 dalam beberapa hari. Lalu apa ada efek samping kepada Lin Jiali? Tanya Lin Qier. Tidak bu, setelah menelannya, adik kecilku hanya akan tertidur lelap. Energi di dalam secara langsung menyatu dalam tulang, dan juga darahnya. Di saat adik tertidur, jelas Lin Tian yang membuat orang di sana kagum. Iya, kalau begitu tidak masalah. Lin Ho melihat rumahnya yang hancur. Itu ayah, maaf, ucap Lin Tian. Tidak masalah. Nanti minta beberapa murid membangun rumah ini. Mari kita tinggal di tempat pamanmu dulu, ucap Lin Ho sambil mengelus kepala Lin Tian. Iya, tidak masalah, ucap Bing Yang. Lalu mereka setuju untuk sementara tinggal di rumah Bing Yang, karena rumah mereka akan diperbaiki. Di sebuah halaman, di sana berkumpul beberapa orang yang sedang duduk dan meminum teh. Aner, apa tidak masalah Lier memakan pil ini? Tanya Lin Qier dengan sedikit gugup. Tidak masalah bu, setelah adik menelan pil ini, dia hanya akan tertidur. Beberapa hari itu tergantung Lier, ucap Lin Tian. Baik, ayah yakin padamu nak, ucap Lin Ho tegas. Tidak seperti Lin Qier yang sangat mengkhawatirkan keadaan putri kecilnya Lin Jiali, jika pil itu tidak cocok dengannya. Kamu ini, Lin Qier sedikit kesal melihat suaminya yang langsung setuju begitu saja. Akibatnya Lin Ho dan Lin Qier sedikit berdebat karena masalah itu, tapi karena Lin Tian sekali lagi meyakinkan mereka, ditambah Bing Yang juga berbicara, Lin Qier akhirnya menyerah dan memutuskan untuk membiarkan anak perempuannya menelan pil itu. Lin Jiali yang masih sibuk bermain dengan burung kecil itu, tidak mengetahui apa yang dibicarakan Lin Tian dan yang lainnya. Dia hanya tertawa, berlari dan bermain bersama burung kecil yang diberikan Lin Tian padanya. Burung kecil itu adalah burung iblis tipe kecepatan. Dalam hal kecepatan burung itu sangat cepat apalagi selama dia ikut bersama Lin Tian. Burung itu dapat mencapai alam langit tahap ketiga. Walaupun hanya di alam langit tapi kecepatannya lebih cepat dari seorang puncak alam langit. Ibu, terima kasih telah merawatku, membesarkanku, menyayangiku, dan mau menjadi ibuku, ucap Lin Tian. Dia berdiri dari kursinya, lalu berlutut memberi hormat kepada Ibu Lin Qier. Hormat ini untuk Ibu Lin Qier yang selama ini mau merawat
dan menerimaku sebagai anak, ucap Lin Tian. Lin Tian berlutut, dan ada air mata yang jatuh di wajahnya. Baik Bing Yang, Lin Ho dan istri Bing Yang kaget tersentak dengan perilaku Lin Tian. Lin Qier yang melihat Lin Tian berlutut itu, tidak tahan, dan meneteskan air mata. Dia cepat-cepat membantu Lin Tian bangun. "Nak, apa yang kamu katakan? Kamu anak ibu, ibu membesarkanmu itu tugas ibu. Jangan begitu, berdirilah," ucap Lin Qier yang juga menangis melihat sikap Lin Tian. "Ibu," Lin Tian langsung memeluk ibunya sambil menangis. Dia benar-benar berterima kasih kepada Lin Qier. Dulu waktu kecil dia yang masih kecil dibawa oleh Lin Qier. Dia dulu hanya tahu Lin Qier adalah ibunya. Lalu seiring waktu dia mulai mengerti bahwa Lin Qier bukanlah ibu kandungnya. Tapi cinta Lin Qier kepada Lin Tian bukanlah cinta biasa. Itu adalah cinta seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Bagi Lin Tian itu sudah cukup membuat Lin Qier yang terdepan di hatinya. Maka Lin Tian akan selalu mencoba membahagiakan ibunya ini. Itu janjinya dalam hatinya. "Terima kasih ibu, ayah paman, terima kasih telah menerimaku dalam keluarga kalian," ucap Lin Tian lagi pada Bing Yang dan Lin Ho. "Nak, kita keluarga, jangan bicara seperti itu lagi," ucap Bing Yang dengan sedikit senyum. Tak terasa di matanya ada air mata yang menetes ke wajahnya. "Iya, betul kata pamanmu, aku akan selalu menjadi ayahmu," ucap Lin Ho sambil memukul lembut pundak Lin Tian. "Iya ayah, ingatlah satu hal, kemanapun kamu pergi, sejauh apapun kamu melangkah, jika kamu lelah, kembalilah ke sini, kami di sini akan selalu menerimamu, dan kami juga akan bersama-sama memikul seberat apapun bebanmu," ucap Lin Ho. Mata Lin Tian sedikit memerah. Dia melihat Lin Qier, Lin Ho, Bing Yang dan bibinya. Dia benar-benar berterima kasih kepada seluruh keluarga angkatnya ini. "Yakinlah, Lin Tian tidak akan mengecewakan kalian semua," ucap Lin Tian dengan tegas. "Bagus, itu baru keponakanku," ucap Bing Yang. Hahaha, melihat sikap tegas dan percaya diri Lin Tian, Bing Yang sangat senang dan tertawa bahagia. Lin Ho, Lin Qier dan istri Bing Yang juga senang mendengar kata-kata Lin Tian itu. Lalu tiba-tiba Lin Jiali datang ke meja mereka dengan mengeluh. "Ibu, ayah aku lapar," ucap Lin Jiali. "Hahaha, adikku lapar?" tanya Lin Tian. "Iya, Kak," Lin Jiali mengangguk. "Nah, kakak ada permen ini buat Lier," ucap Lin Tian memberikan pil darah yang sudah dia buat itu kepada adiknya. Lin Qier yang melihat Lin Tian menipu adiknya itu, hanya tersenyum kecut, dan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak menghentikan Lin Tian memberikan pil itu kepada Lin Jiali. "Wah, permennya besar," ucap Lin Jiali sambil melihat pil itu dengan rakus. "Iya, ambillah, ini untuk adik kakak yang imut," ucap Lin Tian. Lalu Lin Jiali mengambil pil yang ada di tangan Lin Tian itu. Dia langsung menelan pil tersebut karena takut akan diambil oleh orang. Melihat kelakuan Lin Jiali membuat mereka semua tertawa, tapi setelah Lin Jiali menelan pil itu, dia sedikit mengantuk. "Ibu, aku mengantuk, permennya enak," ucap Lin Jiali sambil mengusap matanya. Lin Qier lalu menggendong Lin Jiali, lalu Lin Jiali tanpa sadar tertidur setelah digendong Lin Qier. Yang lain melihat Lin Jiali tertidur agak cemas, tapi hanya Lin Tian yang tenang dari sejak Lin Jiali menelan pil itu. "Nak, berapa lama adikmu akan tertidur?" tanya Bing Yang. "Semakin lama adik tertidur, semakin bagus pondasinya saat bangun, dan mungkin kultivasinya juga akan cukup tinggi saat bangun," ucap Lin Tian. Bing Yang, Lin Ho dan yang lain mendengar perkataan Lin Tian itu merasa terkejut, dan juga ada beberapa harapan di mata mereka. Baik Lin Tian juga ingin melihat sekuat apa adiknya saat adiknya terbangun dari tidurnya nanti. Dia tidak sabar untuk melihatnya, karena dia menambahkan darah dari Fenger, seekor phoenix. "Ibu, lebih baik membawa adik masuk ke kamar," ucap Lin Tian. "Baiklah, ibu akan membawa adikmu ke kamar," balas Lin Qier.
Lalu Lin Qier dan Lin Ho pergi ke kamar mereka, lalu Bibi Lin Tian yang istri Bing Yang juga pergi dari sana. Di sana hanya menyisakan Lin Tian dan Bing Yang yang masih duduk, sambil meminum teh mereka. Lin Tian dan Bing Yang saling mengobrol tentang pengalaman dan cerita mereka masing-masing, baik itu seni bela diri maupun tentang kehidupan mereka. Lin Tian dan Bing Yang pun duduk, sambil berbicara bersama sampai pagi datang. Bagi seorang ahli seniman bela diri, tidur atau tidak tidur itu tidak penting, dan bahkan seorang yang sudah berada di alam bumi pun tidak perlu makan dan minum lagi, karena mereka dapat menyerap energi di sekitar mereka sebagai stamina-nya. Kita beralih cerita di kota Laut Timur yang sekarang. Di luar istana pemimpin kota, banyak warga yang datang untuk mengeluh ke sana. Mereka mengeluh karena ada beberapa benda mereka yang hilang pada malam hari, contohnya seperti seorang pemilik restoran makanan kehilangan banyak daging yang akan mereka jual. Dan ada lagi beberapa ternak para warga yang hilang saat malam hari. Mereka kaget karena pada paginya ternak mereka sudah berkurang, itu menyebabkan mereka cukup rugi. Di dalam istana, ada beberapa tetua yang diperintahkan untuk menjadi pemimpin kota. Dan kebetulan di sana ada tetua kelima yang ingin melihat-lihat kota laut tersebut, tapi saat dia datang dia melihat banyak warga yang mengeluh ke istana pemimpin kota. Dan saat dia tahu masalahnya, tetua kelima naik darah, dan benar-benar marah, karena dia tahu pelaku dari pencuri itu adalah bayi kecil, apalagi di mata tetua kelima, bayi kecil hanyalah seekor kucing walaupun dia tahu wujud asli dari kucing itu. Tetua kelima ini, ucap tetua yang menjadi pemimpin kota di sana. Sudah kalian ganti saja kerugian warga, katakan mungkin itu adalah beberapa binatang iblis kita yang nakal, dan meminta maaf atas itu, ucap tetua kelima sedikit mendesah. Baik, ucap yang lain secara bersama. Sial, jika aku menemukan kucing sialan itu, aku akan membakarnya menjadi sate kucing, ucap tetua kelima yang sangat marah memikirkan kelakuan kucing itu. Lin Long dan Lin Fenger sudah lama kembali ke kalung binatang untuk memulai kultivasinya lagi, jadi dia tidak tahu tingkah laku bayi kecil di kota. Setelah mereka semua sepakat mengganti kerugian para warga di sana, tetua kelima juga berjalan-jalan sebentar melihat kota laut. Dia juga merasa kota ini cukup bagus, dan mungkin jika sekolah seni bela diri dibuka, maka banyak yang akan datang ke sini. Setelah cukup berkeliling, dia kembali ke sekte. Dia tidak lupa mencari Lin Tian dan Bing Yang untuk menceritakan masalah yang dibuat bayi kecil. Saat Bing Yang dan Lin Tian mendengar mereka mendesah dan sedikit kesal. Kucing itu, jika kembali sebaiknya kita bakar beberapa hari, ucap Bing Yang. Iya, bakar saja kucing itu, balas tetua kelima. Lin Tian yang melihat kedua pamannya yang kesal itu, sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tahu sikap bayi kecil yang selalu membuat ulah dimanapun dia berada. Untung kakak laki-lakinya Bing Zhao tidak di sini. Jika tidak dua orang itu entah apa yang mereka perbuat. Kakak Bing Zhao itu sama sifatnya dengan bayi kecil yang suka membuat masalah. Jika mereka berdua kumpul bersama, pasti akan sangat merepotkan. Aku akan memanggil Fenger dulu paman, ucap Lin Tian. Mendengar itu, kedua pamannya mengerti maksud Lin Tian. Mereka tahu bahwa Lin Tian memiliki 4 binatang suci di kalung binatangnya. Bahkan ada beberapa binatang yang dibawa oleh 4 binatang itu dari luar. Setelah mereka berkeliaran, mereka berdua juga tahu kalau bayi kecil adalah seekor harimau putih legendaris, jadi mereka tentu tahu Fenger yang seekor phoenix. Baiklah, biarkan Fenger membakar kucing sialan itu, ucap Bing Yang. Iya benar, cepat panggil Fenger nak. Tetua kelima juga buru-buru mendesak Lin Tian. Lin Tian mengangguk dan berkomunikasi dengan Fenger melalui kalung di lehernya. Setelah beberapa saat, sesosok wanita cantik keluar dari kalung itu. Dia melihat ke arah Lin Tian, lalu memberi hormat kepada Bing Yang dan tetua kelima. Salam paman, ucap Fenger. Tidak perlu sopan nak,
Kamu semakin cantik saja, ucap Bing Yang, memuji kecantikan Fenger. Paman Bing, bisa saja, balas Fenger. Fenger, aku ingin meminta bantuanmu, ucap Lin Tian. Apa itu kak? Tanya Fenger. Lalu Lin Tian menceritakan tentang bayi kecil yang mencuri banyak benda dari warga di kota laut. Setelah Fenger mendengarnya tanpa perintah Lin Tian, dia pergi dan langsung mencari bayi kecil. Lin Tian dan yang lain hanya melihat kepergian Fenger yang wajahnya cukup kesal karena ulah bayi kecil. Kita beralih cerita lagi di dekat pantai dekat kota laut. Aura menjijikan itu sepertinya dekat dari sini, ucap seekor kucing yang sedang berjalan di pantai itu. Kucing itu tentu bayi kecil, yang secara tidak sengaja saat mau menangkap ikan di laut, mencium aura yang menjijikan di dekat sana. Saat dia dekat dengan aura itu, dia melihat ada sebuah goa, dan ada beberapa orang di sana yang semuanya berpakaian hitam. Bayi kecil tidak langsung bertindak, dan hanya mendekati mereka untuk mendengar percakapan mereka. Apa yang lain siap? Tanya salah satu orang berpakaian hitam itu. Semuanya siap, hanya menunggu perintah Anda Kapten, ucap pria yang berlutut di depan pria berjubah hitam yang bertanya tadi. Bagus, kalau begitu mari kita mulai. Pertahankan array teleport di sini. Kita akan mengirimkan pasukan ke kerajaan Laut Timur dan juga sebagian menghancurkan kota Laut Timur, ucap pemimpin berpakaian hitam itu. Baik, balas mereka semua. Bayi kecil yang mendengar apa yang mereka katakan, tiba-tiba menjadi serius dan juga marah. Karena setaunya adik kelimanya berada di kerajaan Laut Timur, jika orang-orang ini melakukan pemberontakan dengan kekuatan ini, maka kemungkinan rencana adik kelimanya akan gagal. Kalian para Yimo masih saja menjijikan, teriak bayi kecil ke arah mereka. Siapa? Semua orang berpakaian hitam itu berdiri, termasuk pemimpin yang dipanggil kapten itu melihat ke arah bayi kecil. Saat mereka melihat bahwa itu hanya seekor kucing yang berbicara, mereka kaget dan ada perasaan aneh saat melihat kucing itu. Kucing kecil ini yang berbicara. Betapa anehnya, ucap orang yang dipanggil kapten itu sambil tersenyum. Yang lain juga tertawa melihat kucing kecil itu, tapi yang tidak mereka sadari saat mereka tertawa bersama, aura yang mengerikan muncul dari tubuh bayi kecil. Kalian semua akan mati, dan tidak ada yang bisa hidup, ucap bayi kecil. Lalu bayi kecil berubah ke wujud seekor harimau bersayap yang sangat besar. Melihat harimau putih bersayap itu, membuat semua orang berpakaian hitam itu kaget, dan sekaligus takut. Kamu binatang iblis suci, harimau putih bersayap, ucap kapten itu. Kalian akan mati. Tidak ada yang bisa hidup, teriak bayi kecil tidak mempedulikan perkataan kapten itu. Buong, menghindar, teriak kapten itu. Bayi kecil langsung menyerang mereka yang masih kaget. Saat mereka mendengar suara kapten mereka, baru saat itu mereka sadar dan mencoba menghindar dari serangan cakar bayi kecil. Sayangnya ada yang terlambat dari mereka, dan setengah dari mereka pun mati karena cakar bayi kecil. Kurang ajar, teriak kapten itu. Kau juga akan mati, tenang saja, teriak bayi kecil. Roar, kikuk, kikuk, kikuk. Bayi kecil berteriak seperti seekor harimau yang sangat marah. Banyak warga yang mendengar teriakan bayi kecil merasakan takut di hati mereka. Dan juga ada beberapa orang kuat yang berspekulasi bahwa binatang itu setidaknya berada di alam abadi bumi. Saat itu Fenger sudah datang di kota laut mencari bayi kecil, tapi saat dia mendengar teriakan bayi kecil, dia merasa ada yang aneh dan segera menuju arah aura bayi kecil itu. Buong, sebagian dari mereka terpental, karena cakar bayi kecil. Para pria berpakaian hitam itu banyak yang mati dan terluka karena serangan bayi kecil. Lalu bayi kecil melihat ke goa tempat mereka semua muncul. Dia langsung mendekat ke goa itu. Cakar kehancuran, teriak bayi kecil. Lalu dengan ayunan cakar bayi kecil, goa beserta array itu hancur berkeping-keping.
Tidak, teriak kapten berpakaian hitam itu. Mereka tidak menyangka rencana mereka akan gagal, padahal semuanya sudah diatur secara rahasia oleh petinggi mereka, dan lebih sialnya, dari 100 orang yang datang sekarang hampir setengah dari mereka mati karena serangan bayi kecil tadi. Di antara mereka juga yang terkuat hanya di alam abadi, yaitu si kapten, apalagi dia hanya di tingkat kelima alam abadi. Sedangkan bayi kecil yang sudah berubah berada di alam abadi bumi tingkat ke-6. Kalian semua akan mati, tenang saja, kalian akan menyusul mereka, ucap bayi kecil menghadap ke para pria berpakaian hitam yang selamat. Sial, kau memaksaku, kalian semua mendekat, teriak kapten itu. Iya, lalu mendengar perintah dari kapten mereka semua mendekat ke arah kapten itu. Dan kapten itu tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan secara tidak langsung aura hitam yang sangat menjijikan keluar dari tubuh mereka. Teknik terlarang, penggabungan hidup, teriak kapten itu. Lalu seluruh Yimo yang selamat tadi, tiba-tiba berteriak keras, mata mereka mengeluarkan darah hitam, dan tak sadar seluruh tubuh mereka seperti lendir dan bersatu dengan tubuh kapten itu. Kapten tersebut berubah menjadi besar, wajahnya yang sangat menakutkan. Di wajahnya itu ada 3 mata, di kepalanya ada 2 tanduk hitam, giginya yang sangat tajam seperti gigi kelelawar, lalu tangannya ada 4, tubuh dan kakinya juga sangat gelap. Siapapun yang melihat itu pasti akan ketakutan. Dan yang lebih hebatnya, aura yang dipancarkan oleh monster menjijikan itu sama kuatnya dengan bayi kecil. Bayi kecil yang melihat wujud monster itu, sedikit mengerutkan keningnya. Hahaha, bersiaplah mati harimau putih, teriak monster itu. Monster itu langsung memukul tinjunya ke arah bayi kecil yang masih kaget. Buom, bayi kecil sadar, dan langsung menangkis serangan monster itu, tapi dia masih terpental beberapa meter dari sana. Aura ini. Seorang penatua yang berada di rumah pemimpin kota kaget merasakan aura yang mengerikan, dan suara pertempuran yang tidak jauh dari kota. Cepat, kirim berita ke sekte, katakan ada Yimo di sekitar kota laut, perintah tetua itu. Baik, salah satu murid itu langsung pergi menuju arai teleport untuk melapor. Buom, di atas laut bayi kecil, dan juga monster Yimo itu, yang telah menyatu masih bertarung dengan liar. Sial, tubuhnya sedikit lebih keras karena menyatu, kesal bayi kecil, merasakan tubuh Yimo itu lebih keras dari biasanya. Hahaha, tunggu saja kematianmu leluhur harimau, teriak suara monster itu. Lalu monster bermata 3 itu membuka lebar-lebar mulutnya, dan sebuah bola cahaya muncul dari mulutnya. Rasakan ini. Teriak monster itu, lalu bola cahaya seperti laser lurus menuju ke bayi kecil. Gawat, kata bayi kecil. Saat merasakan serangan yang datang itu, dia bisa merasakan itu sangat kuat, jadi dia bersiap menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan serangan itu. Buom, serangan itu meledak secara tiba-tiba, dan monster bermata 3 itu sangat senang dan tertawa bahagia. Hahaha, akhirnya kau mati, lihat saja seluruh kota laut itu, akan menjadi makananku, teriak monster itu. Kamu masih belum pantas untuk membunuh kami, ucap suara lembut di dalam asap bekas serangan itu. Apa? Lalu asap menghilang dari sana memperlihatkan seorang wanita yang berdiri di depan harimau putih itu. Bayi kecil yang melihat wanita itu sedikit terkejut. Fenger, kamu kenapa di sini? Kata bayi kecil. Kita selesaikan semua ini, baru kita berbicara, balas Fenger dengan sedikit marah. Melihat tatapan marah, dan ucapan Fenger, bayi kecil merasakan ada yang salah dari dirinya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dia lalu kembali fokus dengan musuh di depan mereka. Siapa kau? Kamu tidak pantas untuk tahu siapa aku, kata Fenger. Sial. Aku akan memakanmu, teriak monster bermata 3 itu. Fenger, mari kita serang bersama,
dia sudah mulai kehilangan akalnya, ucap bayi kecil. Aku mengerti, balas Fenger. Lalu mereka bertarung bersama melawan monster bermata 3 itu. Tarian api Phoenix, teriak Fenger. Cakar kegelapan, teriak bayi kecil. Matilah kalian. Boom. Akibat serangan itu, mereka bertiga mundur secara bersamaan, baik bayi kecil, dan Fenger kaget dengan kekuatan Yimo itu. Tubuhnya sangat kuat, bahkan mungkin setara dengan seorang abadi bumi puncak, ucap Fenger. Fenger sendiri masih berada di alam abadi bumi tingkat ke-8, sama dengan Lintian. Iya, kapten mereka memakan seluruh tubuh pasukannya dan menggunakan teknik terlarang mereka. Karena itu, tubuh monster sekarang ini sangat kuat, jelas bayi kecil. Walaupun monster itu kekuatannya tak setinggi mereka, tapi tubuh monster ini sangat kuat, bahkan baik Fenger dan bayi kecil sangat susah untuk melukainya. Itu disebabkan karena bergabungnya mereka. Baiklah, jangan terlalu lama. Jika terlalu lama maka aura dari monster ini akan mempengaruhi area sekitarnya, ucap Fenger. Aku mengerti, mari kita serang bersama-sama, ucap bayi kecil. Iya, lalu mereka mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menyelesaikan monster ini sekali serang. Hahaha, kalian akan kumakan, kalian adalah makananku, ucap monster itu, dengan mata yang merah dan wajah yang sangat menyeramkan. Api kehancuran, teriak Fenger. Di belakang tubuh Fenger muncul bayangan burung Phoenix yang sangat besar dan indah. Burung itu membuka mulutnya, dan sebuah serangan api keluar dari mulutnya. Serangan api itu lurus menyerang ke arah monster bermata 3 itu. Api hitam menghancurkan langit, teriak bayi kecil. Bayi kecil pun tidak tinggal diam, dan mengeluarkan serangan terkuatnya. Di sekitar tubuh bayi kecil, api hitam yang sangat mengerikan juga berkumpul, lalu bayi kecil menggerakkan cakarnya menuju monster itu juga. Hahaha, kalian adalah makananku, monster itu tidak peduli, dan terbang lurus menuju 2 serangan itu. Boom! Serangannya itu meledak tepat mengenai monster bermata hijau itu, dan ledakan yang sangat besar bisa terdengar sampai ke arah kota laut, yang membuat seluruh orang-orang di sana merasakan ketakutan. Apakah berhasil? Ucap Fenger, dengan wajah agak pucat. Tidak, sepertinya dia masih hidup, ucap bayi kecil yang sedikit kelelahan. Hahaha, kalian makananku, suara yang sama muncul, dan melesat ke arah bayi kecil, dan Fenger. Tubuh monster itu sudah terluka parah, tapi karena dia sudah tidak memiliki akal lagi, yang dia tahu hanya membunuh, dia tidak mempedulikan luka di tubuhnya, dan masih menyerang ke arah mereka. Fenger dan bayi kecil yang melihat itu tidak memiliki kekuatan lagi, tapi bayi kecil muncul, dan berdiri di depan Fenger untuk melindunginya. Kucing bodoh, teriak Fenger yang melihat harimau yang berdiri di depannya itu. Berani menyentuh saudaraku, kau harus mati. Boom! Sebuah pedang besar menghantam tepat di dada monster itu, tapi pedang besar itu hanya bisa membuat monster itu terbang mundur tanpa terluka. Lalu Lintian muncul di depan Fenger, dan bayi kecil. Dia melihat mereka yang agak lemah sedikit mendesah di hatinya. Dia mengerti bahwa bayi kecil dan Fenger belum bisa mengeluarkan kekuatan aslinya, karena kekuatan mereka belum pulih. Biar aku saja yang menyelesaikan monster ini, ucap Lintian.